Oke, bismillah. Ghazali ini agak khas, beda sama para filosof yang lain. Banyak yang mengkritik, banyak juga yang memuji. Cuma tradisi kita Islam Indonesia karena Sunni dengan porosnya Asy'ari dan Maturidi, maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji, kelompok yang pro dengan Ghazali. Tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hujjatul Islam? Karena dia adalah filosof, teolog, faqih, dan segala macam gelar yang punya visi untuk mempertahankan Islam dalam tanda petik. Dia khawatir lihat, oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani di peripatetik. Oh ini kok banyak orang Islam juga ditelan oleh tradisi batiniah. Tradisi batiniah itu sayap Syiah yang mendewakan imam. Oh ini kok Islam hampir ditelan oleh akal di Mu'tazilah. Maka dia banyak sekali nulis dan membuktikan bahwa dia memang seorang yang layak dijadikan Hujjatul Islam. Jadi dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional, betapa Islam itu masuk akal. Jadi sebelum teorinya dia sendiri adalah hujjah. Oke, Ghazali lahir sekitar tahun 1059 dan meninggal tahun 1111. Jadi tidak tua juga meninggalnya, nggak terlalu tua. Ghazali lahir dan hidup ketika Mu'tazilah mulai redup dan Asy'ariyah jaya. Dia sendiri adalah seorang eksponennya tokoh Asy'ari karena dia muridnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Baghdad redup, hampir jatuh, mendapat ancaman dari dinasti Buwaihi yang sangat Mu'tazilah. Baghdadnya sendiri sudah ganti haluan jadi Asy'ariyah. Juga dapat ancaman dari dinasti Fatimiyah di Mesir yang baru bangkit. Dan membaca Ghazali ini pegawai negeri, dosen, bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena gonjang-ganjing politik, terus dia mengembara mencari jalan sufi dan jadilah dia seorang sufi besar. Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Punya saudara Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, jadi awas keliru. Kakaknya namanya Ahmad, dia sendiri Muhammad. Ghazali itu memang lahir di daerah namanya Ghazala, sehingga disebut Al-Ghazali. Tapi ada juga yang menulis dengan 2 Z, Al-Ghazali, karena memang ayahnya Ghazali itu, bapaknya itu tukang sepatu, jadi disebut Ghazal. Tenun, pokoknya gitulah. Jadi kerja, punya toko di rumahnya. Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal, ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temannya yang sufi, sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu sufi. Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya, sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa, puncaknya ada di sufi, ketemunya di tasawuf. Ghazali umur 28 tahun dia sudah jadi dosen dan rektor di Nizamiyah atas rekomendasi Perdana Menteri saat itu, Nizamul Mulk.
10 tahun dia di puncak karirnya. Umur 38 dia diserang skeptisisme luar biasa yang diawali banyak peristiwa, termasuk terbunuhnya Nizamul Mulk. Dari situ kemudian sekitar 6 tahun dia mengembara di Mekah, di Damaskus, pokoknya melakukan uzlah, melakukan perjalanan mencari kebenaran. Dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia, sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja jarang orang ngerti. Ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus, ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Madinah. Banyak tafsiran, tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia, melakukan riyadhah. Dan ketika dia melakukan perjalanan uzlah inilah nanti lahir Ihya Ulumuddin. Setelah 6 tahun dia kembali lagi ke Baghdad dan kembali lagi ngajar di Nizamiyah, cuma tidak kayak dulu lagi. Di antara yang bikin dia galau, bikin dia diserang skeptis luar biasa itu ya saudaranya. Karena saudaranya yang Ahmad Ghazali ini memang sejak awal sudah menempuh jalan sufi. Kapan-kapan kalau ada waktu, mungkin pas saya nggak bisa, nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness. Cuma yang di saya terjemahannya masih bahasa Inggris, jadi semoga ada waktu tak translate ke Indonesia. Dan nggak pakai Google, karena nek pakai Google mesti rusak. The Alchemy of Happiness ini agak dokumentatif. Jadi ya cerita perjalanan Ghazali. Abu Hamid itu gelarnya, Hamid itu anaknya yang meninggal waktu dia bayi, sehingga dia digelari Abu Hamid. Ghazali apalagi, kalau di Alchemy of Happiness itu kelihatan bahwa satu ketika Ghazali ini di puncak kejayaannya, itu semua orang kagum padanya karena dia menguasai sangat banyak ilmu, menulis di hampir semua bidang keilmuan. Kalau ceramah tidak cuma di mimbar, tapi di temboknya kota sampai, karena saking banyaknya jamaahnya, biar jamaahnya bisa lihat dan dengar dia. Itu Ghazali. Dan ya karena gelombang popularitas yang luar biasa inilah, maka dia merasa dirinya sendiri terancam. Cuma satu ketika adiknya, kakaknya datang, terus lihat dia ceramah, terus ngomong cuma satu kalimat aja. Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa pada Ghazali, yaitu wahai batu asah, sampai kapan kamu menajamkan semua peralatan, pedang, pisau dan macam-macam, cuma kamu sendiri nggak jadi tajam. Oh, itu sindiran luar biasa bagi Ghazali. Jadi kamu tiap hari ceramah, bikin orang pinter, bikin orang tercerahkan, posisimu itu kayak batu asah, kayak yang mengasah pisau, mengasah senjata. Cuma batu asah itu tidak tajam. Dia bisa menajamkan, cuma dia sendiri nggak tajam. Nah, makanya hati-hati. Aku ngomong yang gini itu mungkin juga tiap hari ngasih kamu ceramah, ngasih kamu kajian, jangan-jangan aku sendiri nggak tajam, malah kamu yang jadi tajam. Dan disindir kayak gitu, Ghazali galau luar biasa. Terus ada kasus macam-macam, termasuk politik, terbunuhnya Nizamul Mulk, sampai dia kehilangan suara. Kemudian ngomong aja nggak keluar suaranya. Begitu naik mimbar dia cuma bisa ah-oh. Terus sakit berbulan-bulan, nggak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama kakaknya dikasih nasihat, kamu akan sembuh kalau keluar dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu. Dan akhirnya dia bergila uzlah mencari jalur kesufian. Dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap. Tambah satu ilmu puncaknya, yaitu tasawuf. Dan tidak lama setelah dia kembali ke Baghdad, nanti dia kemudian meninggal. Sekitar 2 tahun ngajar lagi, terus meninggal, tidak sampai tua. Oke, itu Ghazali. Di internet gambarnya biasanya kayak gitu.
yaitu gambar. Rambutnya sampai budak tapi panjang. Kalau kamu yang merasa rambut depannya rontok, tidak apa-apa, yang belakang panjangin aja. Generasi kedua Ghazali. Gitu. Oke, rambut itu sama budaknya. Oke, bismillah, kita lihat. Yo, teorinya tetap kayak kemarin. Mala yudroku kulluhu, la yudroku kulluhu. Enaknya Ghazali ini cara berpikirnya sederhana. Maka gampang sekali kamu mengakses Ghazali itu gampang. Di antara kritikannya orang pada Ghazali adalah pikiran-pikirannya Ghazali ini arahnya selalu untuk orang biasa, untuk orang awam, bukan untuk orang elit. Sehingga lebih mudah dipahami daripada para filosof yang lain. Yang kedua ya karena kita akrab, logika agamanya sangat kental kalau di Ghazali. Tidak seperti yang lain. Itu kelebihannya. Kelemahannya ya dia sering dituduh mematikan filsafat, mematikan tradisi berpikir rasional. Nanti pelan-pelan kita lihat apa iya begitu. Kita awali dari keraguan-raguannya Ghazali dalam Al-Munqidh Minad Dhalal. Ghazali yang ragu-ragu itu Ghazali yang sudah mateng, yang di kepalanya sudah penuh ilmu macam-macam. Baru dia ragu-ragu. Baru dia merasa ini di antara sekian banyak ilmuku ini mana sih yang benar, yang sejati? Mana sih yang isinya itu sesuai dengan yang ku inginkan, yang pas, yang tidak ada kelemahannya. Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya? Itu Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi kamu kalau pengen niru Ghazali, yo penuhi dirimu dengan segala macam wawasan, baru ragu-ragu. Jangan dibalik. Kamu kan biasanya rotong gaya tuh, wah ini saya pencarian pak, saya mencari apa. Kamu isi dulu sebanyak-banyaknya, baru kamu ragukan. Kalau nggak ada isinya, ya nggak ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu, saya pencarian pak. Lu, kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya. Dan itu persis dilakukan oleh Ghazali. Dia tidak akan ngeritik sesuatu sebelum dia mendalam. Gak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia pernah nulis tentang sesuatu itu. Sebelum dia ngeritik filsafat, dia nulis Maqasidul Falasifah. Sebelum dia ngeritik batiniah Syiah, dia nulis tentang Syiah. Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu, diawali dari panca indera. Katanya Ghazali, yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Aku lihat teh, bisa tak pegang. Jelaskan ini tegas, kamu gak bisa bantah kalau tak bilang, ini loh ada segelas teh. Rasanya manis, jelas juga, tinggal dibuktikan. Kalau nggak percaya silahkan kamu minummu sendiri tapi. Indra tegas, jelas. Kamu bantah susah loh. Tak bilang karpet itu merah, kamu oh iya pak merah. Universal. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali, ternyata ya meskipun dia tegas tapi tidak pasti juga kebenarannya. Kadang-kadang menipu. Bintang itu dari jauh kelihatan kecil, cuma mindrik-mindrik, tapi begitu ngerti aslinya, ternyata aslinya ngalah-ngalahi bumi besarnya. Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok. Ya kan? Kalau kamu menutup mata pakai indera peraba, antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Podo-podo, ada hidungnya, ada matanya, ada. Begitu melihat, alah ternyata ketipu tuh indera perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi, begitu dilihat, alah kayak gitu orangnya. Nah itu indera. Jadi seolah-olah ya, tapi bisa tidak loh kalau indera itu. Suaranya merdu, kamu dengar sampai ngantuk. Begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh. Aduh, ternyata beda. Indera. Makanya katanya Ghazali, ada yang lebih pasti daripada indera, akal. Kamu lihat bintang tadi kecil, jauh, seolah-olah
hanya sekepalan tangan, tapi akalmu yang bilang, oh enggak, coba dipertimbangkan jaraknya, coba dipertimbangkan ruangnya, dipertimbangkan, itu dia pasti lebih besar, akal. Tadi pensil yang masuk di air kelihatan bengkok, tapi kan kamu tetap nggak percaya kalau itu bengkok, pedomannya apa? Akal. Gitu. Tadi kamu pakai tangan, kamu raba wajahnya orang sama semua, tapi akal lo bilang nggak ada orang wajahnya sama persis itu. Mesti beda-beda, ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu kamu dengar suaranya kok merdu ya, tetap akalmu yang bilang, ya suara kan nggak jaminan wajahnya juga cakep. Akal yang bisa bilang kayak gitu. Jadi akal lebih pasti daripada indera. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini. Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional. Bukti rasional ini lebih kuat. Empiris itu bisa dibikin loh, gampang, bisa dimanipulasi. Yang penting kan kelihatannya bagaimana. Tapi akal yang gak bisa ditipu. Kamu nonton film, ada pukul-pukulan, tembak-tembakan, jotos-jotosan, itu kan kamu tidak terlalu kaget. Ya, biasa aja, film itu kan pura-pura. Kan kamu ngerti. Yang bilang gitu apa? Akalmu. Meskipun matamu lihat itu pukul-pukulan beneran, sampai dibanting-banting orangnya sampai berdarah-darah, tapi kan akalmu yang bilang, oh itu film. Ngerti aku kan gitu. Nah, kadang-kadang orang ketipu dengan akalnya. Dari situ terus Ghazali menyimpulkan, oh berarti akal juga punya kelemahan. Iya, orang bisa salah mikir loh, orang bisa salah menyimpulkan, salah jalur dalam berpikir itu ada. Akal juga bisa dimanipulasi ternyata. Setelah tadi indera tegas tapi ternyata tidak pasti, akal kelihatannya pasti tapi kok ya bisa ditipu ya. Kan kamu sering kan mikir itu keliru. Kamu anggap apa, ternyata kok begitu. Oh ini orangnya baik mesti, kemarin kayak gini-gini, besok pasti begitu. Ternyata enggak. Ini kayak milih presiden itu kan, kamu selalu ketipu kan. Dulu SBY itu, ini jago nih, Satrio Piningit iki mesti gede gagah. Wah, semua orang sayang sama SBY, penuh harapan begitu jadi presiden. Alah, bodoh wae. Nah, kamu ketipu kan. Kamu menyimpulkan SBY kayak gitu kan pakai akal lu. Dan ternyata ketipu juga. Bolak-balik kan kita ketipu. Soeharto ketipu, Gus Dur diturunkan tengah jalan, kamu merasa ditipu juga. Megawati apa mana? Jadi ketipu terus. Dalam banyak hal kita ketipu. Apalagi hari ini semua hal dipolitisir, nggak ada yang lurus. Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja nggak sempet. Kamu dicekoi tiap hari oleh TV. Pikirannya, jadi kamu nggak sempet mikir, kamu dikasih informasi terus. Nggak cuma manipulatif itu, kamu disetir. Akal ternyata lemah. Cuma katanya Ghazali, cuma selemah-lemahnya akal, ada hal-hal yang pasti, tegas, nggak mungkin salah, yaitu aksioma. Aksioma-aksioma akal yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu namanya logika dan matematika. Ini susah kamu cari salahnya. Akal bisa ketipu, mungkin dia salah paham, mungkin dia salah mengerti. Tapi kalau aksioma tidak bisa, karena dia hukum universal. Setengah itu lebih kecil dari satu, itu aksioma sudah. Kamu jungkir balik tidak bisa pak, segalanya itu tergantung konteksnya. Carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu. Tidak akan bisa, itu aksioma. 1 tambah 1 2. Wis kamu boleh ngeyel, terserah kamu pakai teori apa, tapi wis jelas kelihatan 1 tambah 1 itu ya 2. Itu namanya aksioma. Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang kebenarannya pasti. Dan teorinya Ghazali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant. Jadi yang bahwa akal ini punya bekal. Sebenarnya nanti diawali di Descartes, tapi Descartes isinya agak beda. Yang aksioma itu agak bau platonik, namanya ide bawaan. Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Ghazali. Makanya
disertasinya Pak Amin Abdullah itu kan membandingkan antara Ghazali dan Kant, karena memang dua orang ini punya akar yang sama. Jadi indra tidak bikin pasti, akal tidak bikin pasti, aksioma ada kepastian. Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak, harus dikejar lagi sekarang. Di mana ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang pasti. Maka Ghazali melihat terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer.